Halo, selamat sore Bapak Ibu dosen serta teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada mata kuliah Research Methodology and Experimental Design dengan judul Evaluasi Tingkat Kepuasan Pelanggan Terhadap Pelayanan Jasa Renovasi Kantor. Sebelum masuk ke pembahasan, jika kami perkenalkan ke anggota kelompok kami. Anggota kelompok kami terdiri dari 4 mahasiswa. Yang pertama ada Bapak Sutrisno, yang kedua ada saya sendiri, Rinaldi, lalu yang ketiga ada Anita Muktianti, dan yang keempat ada Mas Ahmad Fikri. Kami berempat berkolaborasi mulai dari perancangan instrumen penelitian, pengumpulan data, hingga pengolahan dan analisis data. Masuk ke latar belakang, industri jasa renovasi kantor saat ini berkembang cukup dinamis sehingga penyedia jasa dituntut untuk terus menjaga kualitas layanan kepuasan klien agar tetap terjaga. Karena itu, mengukur kepuasan pelanggan secara objektif menjadi hal yang penting dilakukan. Dari latar belakang tersebut, kami merumuskan beberapa pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimana merancang instrumen survei yang valid dan reliable. Yang kedua, metode sampling dan ukuran sampel seperti apa yang tepat digunakan. Yang ketiga, bagaimana tingkat kepuasan pelanggan pada aspek tangible untuk proyek besar. Lalu yang terakhir, apakah terdapat perbedaan tingkat kepuasan antara proyek besar dan proyek kecil, baik secara univariat maupun variat. Keempat pertanyaan inilah yang akan kami jawab melalui rangkaian analisis pada slide-slide berikutnya. Berdasarkan rumusan masalah tadi, penelitian ini juga memiliki 5 tujuan utama. Yang pertama, merancang instrumen kuesioner berbasis skala interval, yaitu skala Likert 5 poin. Yang kedua, mengidentifikasi 7 dimensi layanan dalam jasa renovasi kantor. Yang ketiga, menentukan teknik sampling yang digunakan, yaitu stratified random sampling, serta menghitung jumlah sampel minimum menggunakan rumus Lovett. Yang keempat, menganalisis kepuasan pelanggan serta perbedaan antar kelompok proyek menggunakan one sample t-test, two sample t-test, dan MANOVA. Yang kelima, merumuskan rekomendasi perbaikan layanan berdasarkan hasil analisis data. Untuk pembahasan lebih detail mengenai 7 dimensi layanan dan metode sampling yang kami gunakan akan disampaikan oleh rekan-rekan saya berikutnya. Silakan. Halo Binusian, nama saya Sutrisno. Saya akan melanjutkan presentasi dari peserta sebelumnya yaitu Bapak Rival. Pada halaman selanjutnya yaitu 7 dimensi layanan dan metode sampling. Untuk dimensi layanan pertama yaitu bukti fisik atau tangibles, meliputi kualitas material, kerapian dan estetika hasil renovasi, kebersihan area kerja, serta kesesuaian hasil dengan desain yang dijanjikan. Aspek kedua yaitu keandalan dan ketepatan atau reliability, meliputi ketepatan waktu, kesesuaian dengan biaya anggaran, dan kemampuan menyelesaikan pekerjaan dengan minim revisi. Yang ketiga yaitu daya tanggap atau responsiveness, meliputi kecepatan merespon permintaan pelanggan, kecepatan menangani keluhan, dan kemampuan memberikan solusi alternatif. Yang keempat adalah jaminan atau assurance, meliputi kompetensi tenaga kerja, penerapan standar keselamatan kerja, dan profesionalisme. Yang kelima adalah empathy, meliputi kemampuan untuk memahami kebutuhan pelanggan dan perhatian terhadap kenyamanan lingkungan kerja, serta fleksibel dalam memenuhi kebutuhan desain dan anggaran. Yang keenam adalah komunikasi dan manajemen proyek, meliputi kejelasan dan transparansi laporan proyek, kemudahan koordinasi administrasi dan perizinan, serta koordinasi antar subkontraktor. Yang ketujuh adalah layanan pasca proyek dan kepuasan keseluruhan, meliputi kualitas proses serah terima pekerjaan,
respons terhadap klaim garansi, serta tingkat kepuasan pelanggan secara keseluruhan. Dari 7 dimensi layanan tersebut akan diambil sampling menggunakan teknik stratified random sampling dengan ukuran sampel minimum 150 responden. Selanjutnya adalah metode analisa data. Data hasil survei nantinya akan dianalisis menggunakan analisis deskriptif, kuantitatif, dan analisis inferensial. Untuk analisis deskriptif, kita menghitung nilai rata-rata dari setiap dimensi. Rata-rata seluruh pertanyaan dalam satu dimensi dihitung dengan mengetahui tingkat kepuasan pada masing-masing aspek layanan. Berdasarkan hasil analisis keseluruhan dimensi, perusahaan dapat mengetahui tingkat kepuasan pelanggan secara keseluruhan, kelebihan layanan yang perlu dipertahankan ataupun kekurangan layanan yang perlu ditingkatkan, serta strategi peningkatan kualitas layanan yang akan dilakukan di masa mendatang. Kategorisasi ini berdasarkan dengan scored Likert, yaitu 1 sampai 5. Nilai 5 adalah sangat puas sampai ke nilai 1, yaitu sangat tidak puas. Selanjutnya adalah analisis inferensial. Dan untuk pengujian analisis inferensial ini kita akan menggunakan software bantuan yaitu Minitab. Pengujian pertama adalah one sample t-test, yang ini akan digunakan untuk menguji apakah rata-rata kepuasan aspek tangible pada kelompok proyek besar secara signifikan bisa lebih tinggi dari standar yang ditentukan, yaitu cukup puas atau skor 3. Pengujian yang kedua yaitu two sample t-test. Pengujian ini digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata kepuasan aspek tangible yang signifikan antara kelompok proyek besar dan kelompok proyek kecil. Pengujian ketiga yaitu multivariate analysis of variance atau MANOVA. Ini digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan tingkat kepuasan secara simultaneous atau bersama-sama pada keseluruhan dimensi antara kelompok proyek besar dan kelompok proyek kecil. Demikian untuk slide selanjutnya akan diteruskan oleh peserta selanjutnya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Ahmad Putri Ramadan akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Saya akan menjelaskan mengenai hasil uji dari pengolahan data. Yang pertama adalah one sample test dengan hipotesis 0, tingkat kepuasan rata-rata pelanggan sampai dengan 3. Dan hipotesis alternatifnya yaitu tingkat kepuasan rata-rata pelanggan lebih besar daripada 3. Data yang dimasukkan ke Minitab adalah data grup dan data parameter D1 atau tangible, yang grupnya ini hanya dimasukkan yang besar saja, dan yang digunakan adalah basic statistik 1 sampel T dengan hipotesis meannya itu 3, didapatkan hasil p-value sebesar 0,000, lebih kecil daripada tingkat signifikansi 0,05, yang kesimpulannya adalah keputusan statistiknya menolak H0, di mana tingkat kepuasan rata-rata pelanggan terhadap jasa renovasi kantor lebih besar daripada 3. Selanjutnya adalah two sample test dengan hipotesis nolnya tidak ada perbedaan rata-rata kepuasan aspek tangible antara proyek besar dan kecil, dan hipotesis alternatifnya adalah terdapat perbedaan rata-rata kepuasan aspek tangible antara proyek besar dan kecil. Data yang diinput adalah data grup dan parameter tangible, tapi untuk grupnya ini dimasukkan yang proyek besar dan proyek kecil. Yang digunakan adalah basis statistik 2 sampel T, di mana D1 menjadi sampel dan grup menjadi sampel IDS. Didapatkan hasil
nilai p-value sebesar 0,093 lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05, maka keputusan statistiknya adalah gagal menolak nol, di mana tidak ada perbedaan rata-rata kepuasan aspek tangible antara proyek besar dan kecil. Yang selanjutnya adalah uji MANOVA. Eh, untuk uji MANOVA, hipotesis nolnya adalah tidak ada perbedaan tingkat kepuasan secara keseluruhan pada aspek D1, D2, dan D3. D1 tangible, yang D2-nya itu reliability, dan D3-nya itu responsiveness secara bersama-sama antara kelompok proyek besar dan kelompok proyek kecil. Hipotesis alternatifnya, terdapat perbedaan tingkat kepuasan secara keseluruhan pada semua aspek D1, D2, D3 secara bersama-sama antara kelompok proyek besar dan kelompok proyek kecil. Nah, data yang diinput itu adalah tentunya grup ya, grup besar dan grup proyek besar dan grup proyek kecil, dan juga data hasil nilai Likert ya. Dari D1, D2, dan D3 semua dimasukkan. Yang digunakan adalah ANOVA, General MANOVA, eh, dan hasil uji MANOVA-nya dapat dilihat, eh, itu ya nilai p-value-nya 0,023 ya, di mana ini lebih kecil daripada tingkat signifikansi 0,05. Maka keputusan statistiknya adalah menolak H0, di mana terdapat perbedaan tingkat kepuasan secara keseluruhan pada semua aspek secara bersama-sama antara kelompok proyek besar dan kelompok proyek kecil. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, pada bagian terakhir saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan serta saran dan rekomendasi dari penelitian ini. Yang pertama, instrumen dan sampling. Kuesioner skala Likert 5 poin terbukti valid, reliable, dan terstruktur dengan sampel minimum 110 responden. Dari sisi instrumen penelitian, kuesioner yang digunakan sudah memenuhi standar karena telah melalui uji validitas dan reliabilitas. Artinya, setiap pertanyaan dalam kuesioner memang mampu mengukur tingkat kepuasan pelanggan dengan baik. Selain itu, jumlah responden yang digunakan minimal 110 orang juga sudah mencukupi, sehingga hasil penelitian ini dapat dianggap mewakili kondisi yang diteliti. Lalu aspek tangible, kualitas bukti fisik pada proyek besar sudah dinilai sangat baik oleh pelanggan. Jika kita lihat dari sisi aspek tangible atau bukti fisik, hasilnya menunjukkan bahwa pelanggan memberikan penilaian yang sangat baik, terutama pada proyek-proyek besar. Hal ini berarti perusahaan sudah mampu menjaga kualitas material, kerapihan pekerjaan, kebersihan area kerja, serta penampilan tim di lapangan. Jadi dari sisi yang langsung terlihat oleh pelanggan, kualitas layanan perusahaan sudah sangat baik. Lalu persepsi multivariat, terbukti dari perbedaan pola kepuasan antara proyek besar dan kecil jika ditinjau dari seluruh dimensi secara bersamaan, di mana proyek kecil cenderung memerlukan perhatian lebih. Berdasarkan hasil analisis MANOVA, ditemukan bahwa memang ada perbedaan tingkat kepuasan antara pelanggan proyek besar dan proyek kecil. Jika seluruh dimensi kualitas layanan dilihat secara bersamaan, dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa proyek kecil masih membutuhkan perhatian lebih dibandingkan proyek besar, terutama agar kualitas pelayanannya bisa lebih konsisten. Berdasarkan hasil tersebut, ada beberapa rekomendasi yang dapat diberikan. Yang pertama, fokus perbaikan proyek kecil. Untuk menugaskan project manager khusus untuk proyek kecil guna meningkatkan responsiveness dan reliability. Perusahaan sebaiknya lebih memfokuskan perbaikan pada proyek-proyek kecil, misalnya dengan menugaskan project manager khusus untuk menangani proyek kecil. Dengan begitu, proses komunikasi menjadi lebih cepat, koordinasi lebih baik, dan pelayanan kepada pelanggan juga menjadi lebih responsif, serta lebih andal. Lalu, pertahankan standar kualitas. Menjaga kualitas material, kerapihan, dan penerapan K3. Yang kedua, perusahaan perlu mempertahankan kualitas pada aspek tangible yang sudah dinilai sangat baik. Standar kualitas, material, kerapihan pekerjaan harus tetap dipertahankan agar kepuasan pelanggan tetap tinggi. Yang ketiga, evaluasi berkala. Melakukan survei kepuasan pelanggan secara rutin pasca proyek.
Dengan cara ini, perusahaan bisa mengetahui masukan dari pelanggan lebih cepat dan dapat segera melakukan evaluasi apabila masih ada kekurangan. Lalu sistem manajemen mutu, penyesuaian SOP yang setara untuk seluruh segmen proyek. Perusahaan sebaiknya memiliki SOP atau standar kerja yang sama untuk semua jenis proyek, baik proyek besar maupun proyek kecil. Tujuannya agar kualitas pelayanan tetap konsisten sehingga pelanggan mendapat pengalaman layanan yang sama baiknya. Jadi secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas layanan perusahaan sudah baik, terutama pada proyek besar. Namun masih ada peluang untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada proyek kecil agar kepuasan pelanggan dapat lebih merata di semua segmen proyek. Terima kasih, sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.